العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita saat ini ada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan dalam setahun mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti kiamat itu 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat tetap nggak pernah kurang, nggak pernah tambah, nggak pernah lebih. Minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sering kita kenal dengan sebutan Ashhurul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan itu? Thalathatun sardun wa wahidatun fardun. 3 dari 4 bulan itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Urut. Bulan sekarang kita berada itu bulan Dzulqa'dah. Itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang enggak ngerti kalau bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Beda halnya dengan bulan Dzulhijjah. Banyak orang paham. Kenapa? Karena bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, bulan kurban. Orang ngerti bulan Dzulhijjah ini bulan mulia. Bulan Muharram adalah tahun baru Islam. Orang ngerti bulan Muharram bulan mulia. Bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa Isra dan Mi'raj ada di situ. Orang paham kalau bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau bulan Dzulqa'dah ini memang tidak ada peringatannya selama apa. Sehingga banyak di antara kita ini yang nggak ngerti akan kemuliaan bulan Dzulqa'dah. Nah, disinilah menjadi penting buat kita akan ilmu agama. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah.
Maka wajib bagi kita untuk membuktikan ketakwaan kita untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah, tanda kalau hatinya bertakwa. Apapun yang dimuliakan oleh Allah ini disebut dengan sya'airillah, syiar-syiarnya Allah. Masjid itu syiarnya Allah. Maka wajib kita jaga kehormatan masjid, jaga kebersihan masjid, kita jaga kemuliaannya masjid. Mekah Madinah itu juga syiar min sya'airillah, syiar-syiarnya Allah. Maka wajib buat kita untuk memuliakan Mekah Madinah sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, Rasulullah SAW itu adalah termasuk syiar-syiarnya Allah. Termasuk 4 bulan ini syiar-syiarnya Allah. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, setelah Allah menginformasikan kepada kita akan kemuliaan 4 bulan di atas 8 bulan yang lain, maka Allah memberikan informasi kepada kita, memberikan larangan kepada kita untuk tidak berbuat zalim di 4 bulan yang mulia ini. Ketahuilah, dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Jangan kalian berbuat zalim sama diri kalian sendiri ya. Jangan kalian berbuat zalim sama diri kalian sendiri. Loh, kenapa kok dikatakan zalim sama dirinya sendiri? Gimana gambarannya orang itu zalim sama dirinya sendiri? Kalau orang zalim sama orang lain banyak contohnya. Tapi kalau zalim sama dirinya sendiri, gimana contohnya? Ketika kita bisa selamat cari celaka, itu namanya zalim. Ketika kita bisa mendulang pahala yang kita cari adalah dosa, itu namanya zalim marang awake dhewe. Itu namanya zalim sama dirinya sendiri. Ketika dia bisa selamat cari celaka, ketika dia bisa manfaatkan momen untuk semakin dekat dengan surga yang dia cari neraka, ketika dia bisa berharap limpahan pahala dari Allah, justru dia banyak maksiat. Ini kan namanya bunuh diri. Bisa selamat kok cari celaka, bunuh diri itu namanya. Bunuh diri kan zalim sama dirinya sendiri. Kita ini kalau taat di bulan-bulan mulia atau di tempat-tempat mulia, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi kalau kita maksiat di bulan-bulan mulia atau tempat-tempat mulia, juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita taat berpahala. Lebih-lebih kalau kita taat di tempat-tempat mulia, di waktu-waktu mulia. Di Malang kita taat, dapat pahala, angsal ganjaran. Tapi kalau kita taat di Mekah Madinah, double-double kan pahalanya. Mau bulan apapun kita taat, dapat ganjaran. Tapi kalau kita taat ibadah di bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sama kalau kita maksiat di Malang, dosa. Apalagi maksiat di Mekah Madinah, double dosa. Maksiat kapanpun dosa, apalagi maksiat di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, enggak ngeregani apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, double dosa. Gambarannya kalau ada orang masuk rumahnya kita, nggak ngelepas sandal, nggak ngelepas sepatu, kan rodok ngelama ini, mengandung kurang ajar ya. Wah, apalagi masuk masjid nggak ngelepas sandal, ngelepas sepatu, nemen kurang ajar. Sama kapanpun dimanapun kita ini maksiat dosa, apalagi kalau kita maksiat di tempat-tempat mulia, di waktu-waktu mulia, double dosa nih. Kita ini kalau taat bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan, itu amal titik ganjarannya gede. Ganjaran yang besar, itu modal yang besar buat kita untuk masuk surga. Lah kok sing digoleki panggonan maksiat, lah kok yang dilakoni apa yang membuahkan dosa, bunuh diri itu namanya. Nggak memanfaatkan momen ketemunya dia dengan bulan-bulan mulia. Berapa banyak orang yang kita kenal Dzulqa'dah tahun lalu, Dzulqa'dah terakhir buat mereka tanpa mereka sadari.
Berapa banyak orang yang kita kenal Dzulhijjah tahun lalu itu Dzulhijjah terakhir buat mereka tanpa mereka tahu. Muharram tahun lalu Muharram terakhir buat mereka. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya, insyaallah sehat walafiat. Tanpa mereka tahu. Nah, kapan kita ditakdir punya kesempatan untuk kesekian kalinya ketemu dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dimanfaatkan momen itu. Mumpung ketemu bulan-bulan mulia, amal didik ganjaran gede, amal didik ganjaran gede. Kesempatan terbuka lebar kalau kita cari surga di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu kesempatan besar buat kita untuk masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Eman-eman. Kalau kita ini ketemu bulan-bulan mulia, justru yang kita lakukan merobek kemuliaan daripada bulan-bulan tersebut dengan kemaksiatan dan dosanya kita, waliyadzubillah min dzalik. Nah, terus di mana ya letak kemuliaan bulan Dzulhijjah? Saya akan bahas kemuliaan bulan Dzulhijjah yang insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Kita sudah ada di ujung bulan Dzulqa'dah. Ini menjadi penting karena banyak orang nggak ngerti. Nggak ngerti. Ma min ayyamin afdalu indallah. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia, yang lebih afdal, yang lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil asyr, daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar. Demi sebuah fajar. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wal laili idza yasar, dan demi sebuah malam yang telah berlalu. Malam kapan? Malam 10 Dzulhijjah. Fajarnya fajar 10 Dzulhijjah. Malamnya malam 10 Dzulhijjah. Malamnya malam 10 Dzulhijjah. Betul. Bisa antang ada? Bisa pantang ada? Malam 10 Dzulhijjah wasyaf'i wal watr, dan demi kemuliaan yang genap dan ganjil. Yang genap tanggal 10 Dzulhijjah, yang ganjil tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Kemudian apa? Wal fajr walayalin asyr, walayalin asyr, demi 10 malam. Allah itu kalau sumpah, namanya sumpah, apa yang dijadikan sebagai alat sumpah itu pasti sesuatu yang mulia. Pasti sesuatu yang mulia. Nggak mungkin kita sumpah dengan sesuatu yang hina. Pasti kita sumpah dengan sesuatu yang mulia. Allah yang maha mulia sumpah dengan walayalin asyr, demi 10 malam. 10 malam kapan maksud? 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Lihat kemuliaannya bulan Dzulhijjah, terutama di 10 malam dan 10 hari pertamanya bulan Dzulhijjah. Orang taat ada di hari-hari atau malam-malam 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu pahalanya besar, ngalahkan pahalanya orang jihad fisabilillah. Ngalahkan pahalanya orang jihad fisabilillah. Kecuali orang yang jihad fisabilillah mati syahid. Berangkat tapi nggak pulang. Berangkat punya nyawa, pulang tinggal nyawa. Berangkat, pulang istri janda, anak yatim. Orang yang syahid ketika jihad fisabilillah pahalanya lebih besar daripada orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau ada orang jihad pulang sih selamat, masih yo luka-luka, meskipun hilang tangannya, hilang kakinya, meskipun berangkat taruhan nyawa, tapi pulang masih selamat, alhamdulillah. Enggak ngalahkan pahalanya orang yang taat di 10 malam atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan kita ini amal taat ibadah di 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, taruhan nyawa.
Anak di rumah resiko yatim, istri di rumah resiko janda, luka-luka. Enggak. Tapi pahalanya luwih gede timbangane ganjarane wong jihad fisabilillah. Kapan pulang sih selamat? Kapan pulang masih selamat? Kan eman kalau kita nggak manfaatkan kesempatan ketemu 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus apa, Bib? Amalan-amalan yang bisa kami lakukan dalam rangka memuliakan bulan Dzulhijjah ada banyak. Setidaknya ada 4. Yang pertama haji bagi yang mampu. Haji yang bagi yang mampu. Siapa yang kepingin haji? Oh pasti semuanya kepingin haji. Cuman pertanyaannya nabung apa enggak? Oh nanti Bib, saya kalau dapat rezeki saya Bib, budal aku Bib. Mimpi kan namanya. Mimpi kan namanya. Nanti Bib kalau saya dapat 1 M, ya kan mimpi kan? Mimpi. Ono donga ora ono usaha, itu namanya mimpi. Kepingin budal haji, gak nabung, mimpi. Nanti Bib 1 miliar, ya, makanya mimpi. Kepingin nabung. Iya, kalau sampean kepingin tuku sepeda itu loh. Sampean kepingin punya rumah, sampean kepingin punya mobil, ya apa? Nabung enggak? Nabung. Kepingin haji, gak nabung, ya apa ceritanya? Kepingin punya rumah, gak nabung, mimpi enggak itu? Kepingin punya sepeda motor, mobil, tapi gak pernah nabung, mimpi apa enggak? Mimpi. Lah kalau urusan dunia kita siap untuk berusaha nabung didik-didik, lah apa untuk urusan haji kita nggak mau nabung? Buktikan keinginan kita dengan niat yang serius. Kapan kita dikatakan niat serius? Nabung untuk haji. Kadang orang nabung mulai umur 30, 40, maaf, tidak niat merendahkan profesi seseorang. Tukang becak kadang-kadang, supir mikrolet, kadang-kadang tukang tambal ban, atau buka peracangan, atau buka warung seadanya sederhana. Mulai muda umur 30 tahun, 40 tahun, 30 tahun kemudian baru berangkat haji. Mulai 6 sampai tua nabung, udah. Mungkin ada di antara kita yang penghasilannya lebih gede dari mereka, pekerjaannya lebih layak dari mereka, tapi gara-gara gak nabung, gak budal-budal. Mereka 30 tahun nabung, gampang tak 30 tahun nabung ini? Enggak gampang. Tapi Allah takdirkan mereka haji. Jangan terus-terusan nggak mampu, tapi kepingin. Urusan dunia maksa-maksa. Urusan dunia utang-utang. Urusan akhirat haji, nggak usah utang-utang, nabung. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 1 juta, 2 juta. Terus nabung. Jangan dipecah kecuali ada darurat. Kepepet. Wes, nggak ada lagi harapan, sudah pecah. Gimana lagi? Lah kalau belum takdir Bib, sudah nabung meninggal. Niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Amali durung kelakon, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepingin nggak nabung, serius apa enggak sih kepingin ini? Padahal mampu nabung itu, mampu, tapi motor, renovasi omah, sepeda motor, rabi, nabung. Haji, kok Bib, insyaallah Bib, duit 1 miliar aku nabung. Apa? Aku budal haji Bib. Apa gak diwali? Kok lek duit 1 miliar baru rabi, tuku omah, tuku sepeda motor, tuku mobil. Apa gak diwali? Urusan dunia maksa-maksa, urusan haji, urusan kurban, saono-ono il, nggak mampu. Urusan akhirat wong aku nggak mampu kabeh masalahnya. Urusan akhirat banyak orang aku nggak mampu semuanya. Nah, tapi kalau kita memang belum takdir haji, apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat pahalanya? Haji itu yang paling penting bukan kita sampai ke Mekah Madinahnya. Yang paling penting adalah pahalanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Orang yang hajinya diterima nggak ada pahala balasan kecuali surga. Nah, pahalanya itu yang kita harapkan. Malam yasil ilal bait falyaqsid rabbal bait. Barang siapa yang nggak bisa sampai
ke Baitullah, ke Ka'bah, maka hendaknya lah dia menuju ke Tuhannya Ka'bah. Antara kita dengan Ka'bah ada jarak, tapi antara kita dengan Allah nggak ada jarak. Fa innahu aqrab ila man da'a wa rajah min hablil warid. Karena Allah selagi kita taat ibadah, banyak berdoa, banyak munajat, memohon, meminta kepada Allah, Allah itu lebih dekat dibandingkan dengan urat nadinya kita. Kita kemanapun urat nadi itu nempel sama kita. Sama selagi kita bertakwa sama Allah, Allah kemanapun bersama kita. Kemanapun bersama kita. Jadi kalau kita belum takdir sampai ke Ka'bah, ya jangan pernah kita nggak pernah sampai ke Tuhannya Ka'bah. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala haji, walaupun kita belum takdir haji, yang pertama adalah sholat subuh berjamaah. Yang kedua melek sampai isyraq. Setelah isyraq boleh sholat di awal waktu isyraq. Boleh sholat di awal waktu isyraq. Atau yang lebih afdol tunggu 16 menit baru sholat isyraq. Yang jelas kalau ada orang sholat isyraq awal waktu, jangan kaget. Duh, tit alarm ya. Kok langsung sholat? Kan mestinya nunggu 16 menit kemudian. Jangan kaget. Memang ada pendapat yang mengatakan isyraq sama duha itu sama. Nah, kalau isyraq itu sama dengan duha, ada pendapat duha itu awal masuk waktunya dengan bitulu'i syams, seiring dengan terbitnya matahari. Bunyi alarm kan terbit matahari. Sementara waktunya isyraq 16 menit kemudian. Itu kalau kita berpendapat bahwa isyraq sama duha waktunya beda. Isyraq sama duha dewi-dewi. Tapi kalau kita berpendapat, ikut pendapat ulama yang mengatakan isyraq itu duha, duha itu isyraq, ketahuilah duha itu waktunya ada pendapat di tulu'i syams, terbit matahari masuk waktu duha. Lah kalau isyraq sama dengan duha, berarti tulu'i syams terbit matahari sudah boleh sholat isyraq yang sama dengan duha. Diartikan sama dengan duha. Cuman intinya paling afdol terbit matahari jangan langsung sholat. Mau sholat duha, mau sholat isyraq jangan kesusu sholat. Tunggu 16 menit kemudian baru sholat isyraq. Kalau sholat duha tunggu jam 8, jam 9 baru sholat. Itu lebih paling afdolnya waktu sholat duha. Jam 8, jam 9 itu paling afdolnya waktu sholat duha. Walaupun 16 menit setelah terbitnya matahari kita sholat duha boleh. Jelas ya? Jadi ada khilaf di sini. Sholat subuh berjamaah melek sampai waktu isyraq. 16 menit kemudian sholat 2 rakaat minimal. Kana lahu ajru hajjatin wa umratin tammataini. Dia berhak mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nabi ngasih penegasan 3 kali agar kita nggak pernah ragu. Kita belum takdir haji, asal ngelakoni 3 amal ini, pahalanya kita dengan yang berangkat haji podo plek. Yang berangkat haji makan waktu 40 hari 2 bulan nih, 3 amalan 1,5 jam podo pahalanya. Yang haji ninggalkan keluarga lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ini enggak. Bahkan kita bisa mengamalkan 3 amalan ini bareng-bareng sama keluarga, bareng-bareng ke masjid, sholat subuh berjamaah, hadir pengajian antara subuh sampai isyraq, kemudian sholat isyraq bareng-bareng walaupun sendiri-sendiri. Nggak disunahkan sholat isyraq berjamaah, tidak disunahkan sholat isyraq berjamaah, tidak disunahkan sholat duha berjamaah. Jelas pahalanya sama dengan yang berangkat haji. Yang berangkat haji bondo duit, ini nggak bondo duit, keringetan ya orang. Sing haji kesel, ini nggak kesel belas. Pahalanya sama, tamaten, podo. Sampai Nabi ngulangi kalimat tersebut 3 kali agar kita enggak sama sekali ragu, podo. Sampai Mbah Maimun Zubair, almarhum, beliau mengatakan lebih baik sholat subuhnya nggak di awal waktu. Lebih baik sholat subuhnya nggak di awal waktu. Misal sholat subuh jam 4.20, ini sholat subuhnya jam 5. Mending begitu. Tapi jangan tidur sampai isyraq. Sholat 2 rakaat, sholat isyraq setelah itu, daripada sholat subuhnya awal waktu mulai kemulan. Apa meneh salawi subuh ini jam 5
Oh iya, mari assalamualaikum warahmatullahi kemulan bis. Enggak. Yang sholat subuh di awal waktu tapi pulang tidur kalah pahalanya dengan orang yang sholat subuhnya jam 5 tapi melek sampai isyraq, sholat isyraq 2 rakaat setelah itu. Melek bukan melek delok TV. Melek taat ibadah, baca Quran mungkin, baca wirid mungkin. Iya, sholawat, istighfar, diputar tasbih atau hadir pengajian di masjid sampai isyraq, sholat 2 rakaat. Ini pahalanya lebih besar daripada yang sholat subuhnya awal waktu. Eman-eman kita takdir haji belum tentu takdir, kita nggak tahu, tapi besok bahkan setiap pagi kita bisa dapatin pahalanya, pahala haji. Gak takdir haji gak apa-apa, sebenarnya apa pahalanya ya, yang penting kan pahalanya. Haji diikhtiari nabung tadi itu, gak takdir, sebenarnya ganjaran ini disini benisu mana. Jadi kalau ada orang kepingin haji niat golek ganjaran, delok naik subuh jam piro, mari ngono turu apa gak? Salat isyraq apa ora? Lek salat subuh gak tepak jam 8 jam 9 subuh duha. Atau salat subuh tapi turu. Atau salat subuh hadir pengajian tapi wis gak kanten ngantuk, wis gak duha, gak isyraq-isyraqan wis mulih langsung turu. Misalkan ini orang bohong kalau dia cari ganjaran kapan dia haji. Korong. Kalau dia niat betul haji, niat cari ganjaran, pasti kelakon tulung amalan nih. Pasti kelakon. Kenapa? Niatnya golek ganjaran. Tapi kalau niatnya selfie gimana? Kalau niatnya hanya eksis, ya lain lagi. Kalau niatnya hanya kepingin tahu, memuaskan rasa penasaran, ya opo sih Ka'bah, ya opo sih Mekah, ya opo sih Medina, gimana sih Masjidil Haram, gede yo. Masjidil Nabawi, waduh wapi, rek mikut tok, ya pantes. 3 amalan nggak kelakon belas ya pantes. Paham ya? 3 amalan nggak kelakon belas, pantes. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita amalkan puasa di hari Arafah. Syukur-syukur tanggal 8-nya juga puasa, namanya puasa tarwiyah. Ahtasibu 'ala Allah ayukafira sanatal lati qablah wal lati ba'da. Orang yang puasa Arafah dapat ampunan 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Orang yang puasa tarwiyah dapat ampunan setahun. Orang puasa Arafah 2 tahun. Ramayana diskonan, budal apa enggak? 70%. Wah, sing mesti bayar 1.000, 30.000. Budal apa enggak? Jangan ngomong enggak budal. Nemen budale. Allah kasih diskonan ampunan 2 tahun. Bondo mek sedina, budal. Apa Bib? Karuan poso Ramadan Bib. Kabeh poso soalnya. Poso sunai, poso dewian Bib di pasar Bib. Di jalan saya puasa sendirian Bib. Di kantor, di sekolah, di kampus saya puasa sendirian. Aduh, sapot. Lihat ya. Ini serius minta ampunan apa enggak sih dari Allah ini? Lewis loman-lomane Gusti Pangeran sedina tak sepuro 2 tahun. Lah iso loman-lomane Gusti Pangeran. Sehari diampuni 2 bulan sudah alhamdulillah sudah. 2 tahun. Abot Beb. Oh, ya berarti gaya awakmu abot mlebu surga ini. Abot aja. Bondo setahun, bondo sedina 2 tahun di sepuro abot jarine. Oh ya wis. Ya wis. Sama seperti orang tahu Ramayana diskonan 70%, ngetono duit 30.000 mikir. Yang mestinya 100.000 jadi 30.000, ngetono duit 30.000 mikir. Ya apa ya, iki regane 100.000 jadi 30.000. Ngetono duit 30.000 mikir. Oh, wedit nyane wong iki. Sama, 2 tahun bonus dino, mikir sedino apa? Gak niat berarti balik semurol. Gak niat cari ampunannya Allah ya orang berarti. Nggak niat, nggak serius minta surga, nggak. Ya walaupun sunnah, cuman ya kita ngocok, mengaca, bercermin. Niat tenanan, cari ampunannya Allah. Sehari dapat ampunan 2 tahun nggak kelakon. Ajib. Lah kok iso itu? Ramayana antri. Tapi ampunannya Allah pintu surga gak harus ngelem ngantri. Tidak ada hari di mana manusia paling banyak diampuni oleh Allah lebih daripada hari Arafah. Selain bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Paling banyak Allah memberikan ampunan kepada manusia
hari Arafah. Jangan sampai Allah banyak memberikan ampunan, kita nggak termasuk. Manusia nanti menghadap kepada Allah basah kuyup akan ampunan Allah. Kenapa? Bolak-balik ketemu Arafah, poso, kemudian taat ibadah kepada Allah, ngeregani yang namanya hari Arafah. Paham ya? Menghadap kepada Allah basah kuyup, akan hujan ampunan dari Allah. Ono wong harta naudzubillah balik nang Gusti Pangeran garing ring. Badal bolak-balik orang ini ketemu Arafah. Lho kok iso garing lho, liyane kudanan deres kebles akan ampunannya Allah. Ini orang kok balik kepada Allah kering daripada ampunan. Lho kok iso iki lho. Badal bolak-balik dia ketemu Arafah. Ya karena dia tidak termasuk di antara mereka yang mendapatkan ampunan Allah. Eman-eman pernah diceritakan ada seorang ulama namanya Ali bin Muwaffaq. Ali ibnul Muwaffaq haji. Sebelum hari Arafah dia mimpi ketemu dua malaikat yang menjelma menyerupai manusia. Malaikat A sama malaikat B. Malaikat A ngomong, tanya sama malaikat B, malaikat B, tahu nggak kamu yang haji tahun ini berapa banyak? Nggak tahu. 600.000. Wah, kayak zaman dulu anu pesawat 600.000 itu banyak. Kalau sekarang jutaan, 600.000 didik. 600.000 banyak, tapi yang diterima sedikit. 6 didik. Katanya malaikat yang satu, piro? 6. Ya Allah, dari 600.000 cuma 6 yang diterima. Iya. Bangun kelagapan ini. Ali bin Muwaffaq ini kelagapan, mimpi buruk. Budal haji soalnya. Dari 600.000 cuma 6 yang diterima. Mana mungkin saya di antara 6 ini, waduh alamat gak diterima wis. Tapi dia teruskan hajinya. Sampai selesai Arafah, kemudian dia mabit ada di Mina untuk lempar jumroh. Dia tidur, mimpi ketemu dua malaikat yang sama kemarin yang dia temui dalam mimpinya. Tahu nggak kamu, kemarin kan sudah saya katakan 600.000 yang diterima cuma 6. Iya, sebelum Arafah. Gara-gara Arafah 600.000 semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lego alim nafaqit. Akhirnya terima haji, mabrur haji. Saking mulianya hari Arafah, ngalap berkah. Hari Arafah itu penting buat pendosa seperti kita. Salah satunya adalah puasa barang sedino untuk mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, malam takbiran takbir walitukabbirullaha ala ma hadakum. Perbanyak kalian mengagung-agungkan namaku, bertakbirlah kalian atas hidayah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Takbir mulai maghrib sampai sholat id keesokan harinya non-stop. Nah, saya usul boleh anak kecil takbiran boleh, cuman minta tolong dituntun sama orang tuanya ya. Ojo anaknya dituntun ke masjid, setelah itu bapaknya karambolan jaluk tolong. Ini masjid bukan playgroup. Nitip no anak. Jangan anaknya dituntun, ibunya sinetron Ikatan Cinta. Jangan. Ini masjid dibangun, ayo dimakmurkan. Nggak apa-apa dituntun, latihan takbiran, nggak apa-apa. Tapi orang tuanya nuntun. Oh ya, waduh ya khotib, mending lek ngono yo tak karang bola sampe anakku bisa lek. Tak ndelok sinetron anakku bisa wis. Ya keliru. Lah mosok keliru ngejak-ngejak anaknya. Nyuruh anaknya baik, dia nggak mau baik itu lo keliru. Nah ini ayo wis nak, gak usah di masjid, gak usah takbiran karambolan ae. Luwe keliru. Nggak tepat. Ya, nggak apa-apa, anak kecil takbiran nggak apa-apa. Cuman dikasih kesempatan, bukan nonstop anak kecil tok yang takbiran. Akhirnya orang nggak simpatik dengan takbir. Kenapa? Ya, maklum anak kecil bengak-bengok. Maklum anak kecil ya, rebutan mic akhirnya. Ujung-ujungnya gelut. Akhirnya gue takbiran nangis. Duduk-dudukan mic. Iya, balang-balangan kopiah, playgroup masjid. Masjid harus jaga kehormatannya, tuntun.
takbiran bareng-bareng. Kalau nggak bisa semuanya, dibagi. Mulai maghrib sampai isya siapa yang takbiran, mulai isya sampai jam 8 siapa yang takbiran, jam 8 sampai jam 9 sampai dibagi. Remas alhamdulillah banyak, ayo dibagi, dibantu programnya takmir ini. Dengan apa? Ayo takbiran, ayo bagi-bagi wis. Non-stop mulai maghrib sampai isya, memang sampai sholat id memang abot. Iya, ada jam-jam tertentu yang berat, tengah malam, ayo dibagi. Sak jam mulai turu, gantian sak jam singliane. Mulai turu terus begitu. Iya, ndelok Piala Eropa banter, giliran takbiran ngorok. Remas model opo iki? Iya. Insyaallah remas Masjid Darussalam ada sing koyo ngono ya. Gak ono titik. Wabe koyo ngono. Enggak. Dion. Paham ya? Diatur. Syukur-syukur bisa semuanya kompak gitu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Takbir ada di Idul Adha beda sama takbir ada di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan cuma sekali, malam takbiran sampai sholat Id. Kalau takbir Idul Adha 2 kali. Ada takbir yang namanya takbir mursal. Takbir mursal itu mulai maghrib sampai sholat Id. Ada takbir namanya takbir mughayyad. Nah, kalau takbir mughayyad mulai masuk subuh tanggal 9 hari Arafah. Terus sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik 9, 10, 11, 12, 13. Kurang lebih hampir 5 hari takbir. Tapi nggak non-stop. Hanya terikat oleh pelaksanaan sholat. Mau sholatnya sholat wajib, takbiran mari sholat. Mau sholatnya sholat sunnah, takbiran mari sholat. Mau sholatnya di masjid, takbiran mari sholat. Mau sholatnya di rumah, takbiran mari sholat. Kalau perlu habis sholat jenazah, takbiran. Sunnah itu. Mek rodok ewuh ya. Yopo jenazah digotong kok takbir Allahu Akbar, ya geger sana ya. Seneng rupanya. Ya tapi sunnah sebetulnya itu sunnah. Sholatnya berjamaah, takbiran. Sholatnya sendirian, takbiran. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca 3 kali baru Allahumma antas salam, minkas salam, alaika ya'udus salam. Begitu. Terutama imam. Kadang-kadang makmum itu gara-gara imam jadi tahu dari apa yang dia tidak tahu. Jadi tahu gara-gara imamnya. Sik tanggal 9 gurung maghrib lah wis takbiran kan mulai subuh hari Arafah, nanti malam baru malam takbiran. Paham ya? Mulai subuh kok sudah takbiran. Kalau nggak tahu dikasih tahu, iyo makanya ngaji yo. Ayo ben Senin 2 minggu semisane teko iya cek noro awakmu. Lopo takbir kok loro, Bro. Takbir mughayyad, takbir mursal. Waduh lah kayak kiai wis ya. Nah, takbir mughayyad, takbir mursal. Takbir mughayyad mari subuh mulai Arafah sampai tanggal 13 mari asar. Tanggal 11 takbiran. Lah wis mari hari yo. Lah kok sik takbiran ae, takbir mughayyad dibaca, ngaji, belajar itu. Jelas ya? Man ahya lailatayil idain ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah hidupkan hatinya di mana hati manusia mati. Hari akhirat itu selamat enggak selamatnya kita bukan tergantung fisik, hati. Bukan zahir yang membawa keselamatan kita nanti di akhirat, tapi batin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari enggak ngasih manfaat yang namanya anak, enggak ngasih manfaat yang namanya harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, batin yang selamat awai. Orang yang datang kepada Allah membawa hati batin yang selamat, hartanya manfaat, anaknya manfaat. Karena itu kalau kita ingin batin kita selamat, hati kita selamat, hidup sehat, ketemu 2 malam hari raya, takbiran. Kadang-kadang ada loh orang itu ketemu rioyo belas gak tahu takbir, belas.
Belas wis. Malam takbiran, waduh. Seneng-seneng tok, nggak ada takbirnya. Berangkat sholat id telat, wis belas takbiran. Kadang-kadang kalau berangkat sholat id masih agak awal karena di masjid belum terlaksana sholat id, takbiran semuanya melewati takbir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kadang ada orang sholat id tidak telat. Jadi belas, mulai maghrib sampai sholat id belas gak tahu takbiran. Yo apa ini? Nggak muji belas sama Tuhannya, nggak syukur belas, nggak ingat belas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir ya. Nah, amalan berikutnya yang bisa kita amalkan ada di bulan Dzulhijjah adalah kurban. Kurban. Ma min amalin, tidak ada amalan yauman nahri afdhalu min iraqatid dam, pada tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih afdol daripada tumpahnya darah hewan kurban. Itu amalan yang paling afdol. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Hewan kurban yang kita kurbankan, yang kita cincang-cincang dagingnya, yang kita makan jadi sate, jadi gulai, nanti di akhirat akan kembali utuh, lengkap sak tanduk-tanduknya, sak kaki-kakinya, sak bulu rambut semuanya. Wa inna dam la yaqa indallah bimakan qabla ayyaqa minal ard. Darahnya belum netes ada di bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibu biha nafsan, maka diperbaiki yang namanya nafsunya kita dalam kurban. Artinya apa? Sing ikhlas, ojo dipikiri lapo corona kurban 3 juta. Kadung dibelai misalnya rugi 3 juta, rugi ganjarane. Enggak usah. Pernah Rasulullah SAW ngasih wasiat kepada Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, ya Fatimah, gumi ila udhiyatiki fashhadiha. Fatimah, kamu kan kurban, tengok kurbannya kamu, tengok sunnah buat kita kapan kita kurban, besoknya ketika disembelih atau hari H setelah sholat id disembelih, saksikan. Kenapa? Nyukuri nikmatnya Allah. Alhamdulillah untuk rezeki dan bisa saya gunakan untuk taat. Apalagi kalau itu kurban pertama kali dalam seumur hidup. Wah, ketika proses penyembelihan datang, kita saksikan, menghayati dan mensyukuri, merenungi nikmatnya Allah. Apa? Nikmat rezeki, nikmat taat, nikmat rezeki, nikmat ibadah. Alhamdulillah, disyukuri sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak nutup kemungkinan jenengan berbismillah. Ya. Kenapa? Sama seperti jenengan nggak pernah haji, mau delok Ka'bah, nangis jenengan. Padahal Ka'bah nggak ngomong apa-apa itu, ngeldelok tok nangis. Sama dengan kurban. Kurban kita juga begitu. Iya. Datang, diperhatikan, kemudian disyukuri, direnungi. Alhamdulillah dapat nikmat rezeki lancar, kemudian bisa melaksanakan ibadah kurban. Paham ya? Nah, gumi ila udhiyatiki fashhadiha. Saksikan wahai Fatimah. Fa inna awwala qatratin min damin. Awal daripada tetesan pertama daripada darah itu bernilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes, setiap bulu, setiap rambut yang dari hewan yang kita kurbankan, itu setiap tetes, setiap bulu, setiap rambutnya bernilai ampunan, bernilai pahala, bernilai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita nggak pernah kurban? Kalau sudah pernah kurban, masa setahun sepisan dong. Oh ya, usum sepeda, tuku sepeda. Usum akik, tuku akik. Usum kembang, tuku kembang. Usum iwak, cupang, tuku cupang. Usum wedus, tuku wedus. Usum kurban, beli kurban. Ini Beb, kembang ini Beb, oh ya, ada nilai investasinya Beb. Sekarang kalau saya beli, ini langkah-langkahnya Beb, carang ini. Gorong payu mati. Tuku saiki kula, niati didol payu, durung payu mati. PN ning kembang.
Seharusnya kurban kapan mati ngasih manfaat. Lah buat apa kita ini bingung sama sesuatu yang kapan kita mati nggak ngasih manfaat? Seharusnya kan ini yang kita cari. Pahala kapan kita meninggal, manfaat dari ketaatan kita kapan kita meninggal. Ya Allah, wong wis kedunyan ya. Nah, kuwabe dikoleksi. Giliran kurban gak kepikiran. Ya. Duit-duit 1M. Misal punya uang 1M, masuk ke showroom mau beli mobil. Oh, duit-duit 1M ya. Mobil yang bagus di sini yang mana? Ini Pak, dilihat. Bagus, cuman harganya berapa? Sekian. Oh, kurang larang. Pengarang. Oh, siapa? Ini Pak. Api. Interiornya kurang bagus ini. Ada yang lain enggak? Masya Allah, dunia ya. Boleh paling api. Barang katen tuku wedhus, tuku sapi, tuku kambing, sing murah sing ndi? Aku malaikat kampleng ngomong dhewe. Giliran motor, renovasi omah, keramik sing apik sing ndi? Shower sing apik sing ndi? Waduh, giliran kurban sing murah sing ndi? Ya Allah, omah gak dipanggoni kapan mati. Pontor gak digawe kapan mati. Abdimu dhahayakum fa inna ala sirati matayakum. Kata Nabi gimana? Kalau cari hewan kurban cari yang gede, selagi mampu ya, gak usah utang-utang. Kenapa? Itu akan menjadi kendaraannya kamu nanti ketika kamu meniti jembatan Sirat. Bukan Alphardnya, bukan BMW-nya, bukan Mercy-nya, bukan apa-apanya. Kurbannya kita itu. Kok golek sing murah. Selagi mampu tapi kalau mampu ya nggak usah maksa tapi selagi mampu ya kenapa enggak ya. Untuk dunia kita cari yang terbaik, untuk akhirat kenapa cari yang murah? Mau dapat pahala murahan, mau ngemper ada di surga. Karena itu hadirin hadirat rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan lancar rezeki kita, Allah berikan manfaat rezekinya kita, sehingga rezekinya kita menjadi rezeki yang bisa kita gunakan untuk taat, rezeki yang kapan kita meninggal dunia kita bisa mendapatkan pahalanya, bukan rezeki yang hanya membuahkan hisab buat kita semuanya, tapi mudah-mudahan rezeki itu menjadi rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, zahir batin, dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil